Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang pada kali ini akan mempresentasikan materi yang berjudul menganalisa sistem kearsipan dan angka kecermatan arsip. Pola klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah, daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Syarat pola arsip. Yang pertama, terpelihara hubungan logis dan urutan kerja yang kronologis di antara subjek yang ada atau masalah-masalahnya. Yang kedua, klasifikasi harus fleksibel, luas, dan mengakomodir dan mengikuti perkembangan fungsi kegiatan yang ada. Jika terdapat kegiatan yang permasalahannya tidak bisa dilakukan dengan urutan kronologis, maka penyusunannya dapat diurutkan dengan abjad. Harus terdapat hubungan logis dan urutan kronologis yang membentuk suatu skema klasifikasi. Dan yang terakhir, skema klasifikasi harus disusun secara berjenjang atau bertingkat, mulai dari masalah pokok, primer, submasalah, sekunder, dan submasalah tersier. Sebaiknya maksimal 3 tingkat sampai ke masalah tersier. Tujuan dan fungsi klasifikasi arsip. Tujuan utama klasifikasi arsip adalah untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis secara efektif dan efisien, mulai dari penciptaan, penyimpanan, penemuan kembali, hingga penyusutan arsip. Berikut tujuan dan fungsi klasifikasi arsip. Yang pertama, mempermudah penemuan arsip. Kedua, keutuhan informasi. Arsip dari kegiatan yang sama atau yang sama masalahnya akan mengelompokkan dalam satu berkas. Ketiga, menjamin pengelolaan arsip aktif secara efektif dan efisien. Keempat, menjamin arsip yang dicipta atau diterima dalam rangka pelaksanaan fungsi atau kegiatan organisasi dapat diatur dengan mudah. Dan kelima, efisiensi waktu dan tenaga. Dan terakhir, pedoman baku untuk penataan arsip yang didasarkan pada sistem pemberkasan subjek. Berikutnya, praktik langkah menentukan klasifikasi. Yang pertama, menentukan tujuan dan ruang lingkup klasifikasi sesuai kebutuhan instansi. Setelahnya, bisa mengidentifikasi jenis dan fungsi arsip yang ada. Lalu, menyusun struktur klasifikasi yang jelas dan konsisten dimulai dari kategori utama. Memberikan kode unik pada setiap kategori dan subkategori untuk memudahkan identifikasi. Terus, menentukan urutan penyusunan arsip atau berdasarkan tanggal, jenis dokumen, atau abjad. Dan untuk terakhir, khusus untuk arsip digital, menyertakan metadata seperti nama pembuat, tanggal, jenis dokumen, dan kata kunci. Selanjutnya, menghitung angka kecermatan arsip. Angka kecermatan merupakan persentase atau suatu perbandingan antara jumlah warkat tidak ditemukan atau WTK dengan jumlah warkat ditemukan atau WK. Angka kecermatan arsip digunakan untuk mengetahui apakah sistem penyimpanan dan penemuan arsip yang dipergunakan sesuai atau tidak. Rumusnya, rumus angka kecermatan atau AK sama dengan jumlah WTK atau jumlah WK dikali 100%. Keterangannya, AK sama dengan angka kecermatan, WK arsip yang ditemukan, WTK arsip yang tidak ditemukan. Contohnya, jika AK lebih kecil dari 3%, maka sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip adalah cukup baik atau valid. AK sama dengan 3%, maka penyelenggara menyimpan kembali arsip berada pada posisi kritis. Sementara jika AK lebih besar dari 3%, hal ini mengindikasikan sistem yang digunakan harus mendapatkan proses penyempurnaan kembali atau direvisi. Di sisi lain, jika AK sama dengan 3%, maka penyelenggaraan penyimpanan kembali arsip berada pada posisi kritis. Berikut adalah sumber-sumber referensi untuk materi kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf.
Terima kasih.